datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Lilin Andara adalah inovasi produk lilin aromaterapi yang berfungsi untuk mengusir nyamuk penyebab demam berdarah, khususnya nyamuk Aedes aegypti. Nama Andara sendiri merupakan singkatan dari anti demam berdarah. Lilin ini dibuat dari bahan-bahan alami, salah satunya adalah minyak atsiri dari tanaman serai. Lilin Andara bekerja dengan cara melepaskan aroma khas yang tidak disukai oleh nyamuk ketika lilin dinyalakan. Dengan demikian, lilin ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman dari serangan nyamuk, terutama pada waktu-waktu aktif seperti pagi dan sore hari.
Dengan menggabungkan manfaat serai dalam bentuk lilin seperti lilin Andara, masyarakat dapat memiliki solusi sederhana, alami, dan efektif untuk membantu mencegah penyebaran demam berdarah secara lebih ramah lingkungan. Kegiatan ini dimulai dengan konsultasi terkait ide kelompok bersama dosen pembimbing. Pada tahap selanjutnya adalah uji coba pembuatan lilin Andara. Untuk membuat lilin Andara, yang pertama yaitu kompor, yang kedua ada panci dan pengaduk, gelas ukur, timbangan, pisau, sumbu lilin, tusuk gigi dan gelas kaca, ada sendok. Dan untuk bahan-bahannya ada minyak jelantah, parafin, stearin, ekstrak serai, tanaman serai, dan menggunakan krayon bekas sebagai pewarna. Setelah itu, timbang stearin sebanyak 50 gram. Kemudian timbang parafin sebanyak 100 gram. Untuk membuat ekstrak serai, geprek serai, kemudian potonglah serai menjadi bagian yang lebih kecil. Setelah itu, tumbuklah serai sampai halus. Masukkan serai ke dalam panci. Kemudian, siapkan kukusan yang telah terisi air, lalu letakkan serai di atasnya. Panaskan hingga air mendidih. Uap dari serai akan membawa minyak alami keluar. Kemudian saringlah serai tersebut menggunakan saringan kain yang tipis. Menjernihkan minyak jelantah, kita menggunakan larutan maizena, dan untuk menghilangkan aroma tidak sedap, kita menggunakan daun pandan. Minyak dipanaskan, kemudian masukkan larutan maizena ke dalam minyak tersebut dan tambahkan daun pandan. Setelah itu, aduklah hingga kotoran terangkat. Masukkan parafin ke dalam panci dan tambahkan minyak jelantah hingga lilin meleleh. Setelah meleleh sepenuhnya, tambahkan stearin yang telah ditimbang. Irislah krayon bekas menjadi bagian yang lebih kecil, lalu masukkan ke dalam masing-masing gelas kaca yang berbeda. Setelah itu, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan ekstrak serai dari tanaman aslinya. Dan tambahkan essential oil agar memiliki aroma yang lebih kuat.
sampai semua tercampur. Tuangkan pada gelas kaca yang telah diberi pewarna. Campurkan pewarna hingga rata menggunakan pengaduk. Setelah lilin mengeras dengan sempurna, guntinglah ujung sumbu lilin. Berikut adalah hasil lilin yang telah jadi. Pada tahap selanjutnya adalah perizinan kepada pihak sekolah SD Negeri Bulu 2. Workshop pembuatan lilin Andara. Perwakilan Government yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Bulu 2 yang kami sayangi dan kami banggakan, adik-adik PPG Praja tahun 2024 Gelombang 2 dan juga bisa langsung mengaplikasikan ilmunya kepada para siswa. Mudah-mudahan ini teman-teman mahasiswa semuanya bisa sukses, lancar, nanti kembali ke kampus kasih bisa terselesaikan tepat waktu. Nanti jadwalnya akhir Mei mereka akan ujian, kemudian bulan Juni mereka akan tes PCK dan seterusnya. Mudah-mudahan juga P3K-nya masih nih. Itu biasanya demam tinggi, lalu ada sakit kepala, lalu nyeri otot, mual, pusing, buta, gitu. Serta ada bintik-bintik merah di bagian sentit. Yang ikan gitu tidak ya Bu, kalau kami itu menggunakannya yang hanya bekas penggorengan tahu, tempe begitu. Kemudian kita jernihkan lagi itu menggunakan tepung kanji. Tepung kanji ini Bapak Ibu dipanaskan, kemudian tepungnya itu diberi air dulu, kemudian dimasukkan ke minyak jelantah tadi. Begitu. Workshop ini melibatkan siswa kelas 4 SD Negeri Bulu 2. Peserta workshop juga terlihat antusias dalam mengikuti demo pembuatan lilin Andara. Ya, untuk refleksi pembelajaran hari ini
sangat bermanfaat tentunya, dan nantinya praktek baik untuk hari ini bisa dipraktekkan kembali kepada peserta didik di sekolah SD Negeri Bengkulu 2. Terima kasih. Kegiatan tadi menurut kami sudah sangat bagus karena kegiatan tadi memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang mudah digunakan dan memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Terutama di musim penghujan atau peralihan musim ini, produk yang digunakan tadi sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi semuanya. Asik, menyenangkan. Saya dan teman-teman saya jadi tahu cara pembuatan lilin aromaterapi dengan serai. Saya sangat senang karena melalui workshop ini saya bisa mempelajari hal yang baru dan seru. Workshopnya seru karena tidak hanya teori tetapi juga bisa pakai cara langsung. Kesan-kesan saya pada kegiatan pembuatan proyek lilin Andara pada hari ini, saya beserta teman-teman merasa sangat senang karena antusias daripada guru dan para peserta didik melebihi ekspektasi kami. Kami tidak menyangka bahwa mereka begitu bersemangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan kami. Kami harap kegiatan ini dapat membuka semangat kreativitas dan kewirausahaan bagi Bapak Ibu guru serta para peserta didik, dan juga menjadikan suatu langkah kecil perubahan pada dunia pendidikan. Kami juga berharap bahwa kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini dapat menjadi pembelajaran bermakna bagi mereka semua. Terima kasih. Kemarin sudah alhamdulillah semuanya terlaksana ya, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan ya. Dan nampaknya berdasarkan penilaian kemarin ya dari beberapa guru, kemudian juga dari media, ini sangat bagus dan diapresiasi. Namun demikian tetap ada catatan, ada masukan ya sebagai nanti bahan perbaikan ketika Anda nanti sudah terjun ke sekolah ya. Karena ini kan pekerjaan yang terus menerus, bukan hanya ini sekali ini sudah kemudian nanti tidak melakukan lagi. Ini terus menerus continue. Ketika nanti Anda mungkin diterima di sekolah ataupun dimanapun, pasti akan ada kegiatan serupa. Yang intinya adalah jiwa kepemimpinan, melatih jiwa kepemimpinan. Maka kemarin ada yang berperan jadi MC, ada yang jadi apalagi kemarin pemateri gitu ya, ada yang bagian dokumentator, ada yang mungkin bagian humas, bagian mengkomunikasikan ya, dan seterusnya. Yaitu pembagian peran, dan semuanya nanti akan melatih jiwa kepemimpinannya masing-masing. Dan namanya jiwa kepemimpinan kalau sesuai dengan teori itu tidak cukup hanya burn not build ya, tidak cukup hanya dilahirkan atau dari keturunan saja. Mungkin bapaknya atau ibunya punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, mungkin anggota DPR, mungkin kepala sekolah, tapi bukan berarti kemudian diturunkan kepada Anda. Tidak cukup artinya. Bisa jadi diturunkan tapi tidak cukup. Nah, itu juga teori yang kedua adalah build not burn. Nah, berarti dibangun tidak dilahirkan. Mungkin tidak memiliki garis keturunan ataupun genetik begitu ya sebagai seorang pemimpin, tetapi Anda karena sekolah, karena latihan, karena diasah setiap saat, akhirnya jiwa kepemimpinannya muncul. Nah, ada yang ketiga, gabungan burn and build. Jadi dari kecil sudah punya jiwa kepemimpinan, ditambah sekolah, tambah pendidikan termasuk di PPG, ini memperkuat jiwa kepemimpinan itu. Nah, yang keempat bisa jadi menjadi pemicu, namanya situasional, atau bahasa lainnya the power of kepepet gitu ya. Nah, ketika teman-teman mungkin tidak ada dari bapak ibunya, juga biasa-biasa saja, sekolah ketika di sekolah juga biasa-biasa saja, tapi karena kemarin dipepet untuk ayo Mbak Boy kamu harus jadi MC, nah, mau tidak mau akhirnya sudahlah, akhirnya setelah nyoba ternyata bisa gitu. Itu namanya situasional. Nah, keempat teori itu, keempat cara itu kalau digabungkan akan menjadi sangat bagus ya. Semua itu bagus, tapi kalau digabungkan menjadi satu akan semakin bagus. Nah, harapannya nanti adalah dari
proyek kepemimpinan ini sudah mulai muncul ya, bibit-bibit pemimpin, tinggal dipertajam, diperkuat ya. Tidak cukup hanya kegiatan kemarin, tapi perlu terus diasah ya, dicoba sehingga nanti berikutnya Anda akan semakin bagus. Yang kemarin sudah MC, coba buka lagi dokumennya, gimana suara saya kemarin ketika MC gitu ya. Karena suara MC dengan suara moderator itu beda ya, beda karakteristik yang gitu ya. Kalau suara MC itu bulat, meskipun kalau ngomong kita cempreng gitu ya, tapi kalau sudah MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di acara, kan gitu kan, itu suara MC. Tapi kalau suara moderator mungkin lebih pada sedikit humor atau sedikit tidak terlalu formal lah gitu ya, semi-semi. Jadi ada perbedaan. Kemudian mungkin yang jadi pemateri, coba kemarin siapa Mas Okta sama siapa Mbak Nanda, terus Mbak Wanda juga kan, naik lagi apa ya yang kurang. Yang tahu adalah Anda sendiri. Orang lain kadang hanya melihat ya, tidak tahu secara pasti gitu ya. Dan mungkin cara berdirinya, cara ngomongnya, cara menjelaskannya enak enggak. Ya saya kira semuanya sudah berjalan dengan baik gitu ya. Tapi saya mohon nanti masing-masing dari Anda bisa merefleksi kembali apa yang kemarin sudah saya lakukan, bagaimana gaya saya, gaya bicaranya ya, dan seterusnya, sehingga nanti bisa jadi bahan perbaikan Anda masing-masing. Bukan untuk saya paling hanya untuk supaya kelompok berikutnya lebih baik lagi dari kelompok ini bagaimana kan gitu ya. Tapi yang paling penting adalah dari masing-masing. Saya kira kemarin apresiasi dari teman-teman peserta, dari guru sangat baik dan sangat layak gitu ya untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan para peserta, para guru terinspirasi, kemudian juga bisa mengimplementasikan yang paling penting juga, implementasikan di sekolah masing-masing, diimbaskan kepada teman-teman guru, dicoba kepada siswa. Seperti itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah antusias dari awal sampai dengan hari ini, dan dengan pelaksanaan yang menurut kami sangat baik dan sangat lancar. Selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidi, Kepala SD Negeri Bulu 2. Dalam hal ini kami mengucapkan selamat kepada teman-teman PPG dari Universitas Nusantara yang telah melaksanakan workshop, dan semoga harapan saya kegiatan ini membawa manfaat, kemudian berdampak positif, terutama bagi pembelajaran anak-anak, dan juga untuk menjadikan kebiasaan supaya nanti dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi kepada teman-teman dari Uniped saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita tetap berlanjut dengan kebaikan, kerjasama yang baik, dan mudah-mudahan juga menjadikan barokah untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lilin Andara menjadi unggul.